Assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube Dapur Umi Asyaf. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah klik video ini, ataupun tidak sengaja mengklik video ini, ataupun juga tidak sengaja muncul di beranda YouTube Anda. Ditonton videonya dari awal sampai selesai, dan di video saya kali ini saya akan berbagi rutinitas saya di pagi hari. Rencananya pagi hari ini saya mau masak 3 menu. Jadi 2 menu itu ikan dan yang 1 menu itu sayur. Jadi untuk yang 2 menu ini, yang pertama itu saya akan masak ikan cakalang rica-rica, dan saya akan masak juga ikan woku, dan juga saya akan masak sayur sawi yang saya akan cah tipis-tipis gitu. Dan saya itu tipikal orang yang kalau akan mengerjakan sesuatu di pagi hari itu, entah itu mau masak sarapan pagi, ataupun saya mau beres-beres dapur, ataupun saya mau nyuci pakaian, entahlah apapun itu, saya harus bangun mood terlebih dahulu. Dan akhirnya pilihan saya jatuhlah di 1 gelas kopi yang untuk memberikan saya energi ya. Dan ini tadi itu di depan ada yang jual jajanan, jadi ini saya beli 15.000, tentunya dengan 3 jenis kue ya. Jadi ini kalau di daerah saya ini dibilangnya cookies biapong kukus ya, isinya ini unti kelapa. Jadi itu kelapa yang dicampur dengan gula merah, dan ini ada cookies panada, dan tadi juga itu ada abang-abang ya yang jualan roti pakai motor. Ini harganya 5.003. Jadi nggak terlalu kecil juga nggak terlalu besar. Jadi ini ukurannya pas ya. Jadi ini saya beli diisi keju coklat. Jadi ini ya alhamdulillah ya. Sembari saya merapikan jajanan saya ini, saya itu ingat, oh iya beberapa hari yang lalu itu saya beli 2 sendal untuk anak saya. Ini murah ya, harganya hanya 35.000 1 pasang. Ya semoga dia mau pakai ya, soalnya dia ini belum pernah sama sekali saya pakai ini sendal gitu, karena dia baru belajar berdiri, baru belajar berjalan. Dan tadi juga ada abang-abang tukang sayur lewat. Jadi ini saya beli yang di tas ini rempah daun ya. Jadi ini isinya serai, kemangi, daun pandan, dan daun jeruk. Dan ini 1 papan tempe seperti ini harganya Rp5.000. Ini rencananya saya mau goreng ya, tapi belum hari ini, nanti besok. Dan ini ada cabai. Jadi ini saya punya cerita unik mengenai percabean ini ya. Nanti saya akan ceritain, makanya disimak videonya sampai selesai. Jadi sekedar informasi, saya itu kurang lebih sudah 2 atau 3 bulan ini nggak pernah beli cabai lagi gitu. Jadi cabai ini dipetik di kebun ya. Jadi saya nggak tahu kalau harga cabai ini apa udah naik atau udah turun. Tapi sebelum saya bahas tentang percabai-cabean ini saya mau bilang dulu kalau saya lagi menyiapkan bumbu-bumbu untuk saya masak ikan cakalang goreng garu rica, atau ikan cakalang goreng rica-rica lah, seperti itu. Jadi saya hanya menggunakan bawang putih, bawang merah, jahe, dan juga tomat, tentunya pakai cabai. Nah jadi oke, kita lanjut untuk membahas percabai-cabean ini. Nah itu ada ayam tetangga saya yang menjadi latar background saya ya. Nah jadi gini, saya kan udah 2 atau 3 bulan ini nggak beli cabai, karena kan di kebun itu ada ya. Jadi itu kalau dia udah buahnya udah merah ya dipetik gitu. Nah singkat cerita, saya itu kan kalau ke pasar otomatis nggak beli cabai kan. Yang saya beli itu paling tomat, jahe, atau bawang merah, bawang putih, ikan, sayur, dan lain-lain. Jadi saya itu kalau ke pasar, saya cek dulu stok di kulkas atau stok di dapur, mana yang udah nggak ada itu saya catat dan saya akan beli gitu. Mana yang masih ada otomatis nggak dibelikan. Jadi saya itu kalau ke pasar, karena kan alhamdulillah ayah saya itu kan masih hidup ya, ibu saya yang udah meninggal gitu. Jadi saya bilang ke ayah saja, sebentar ya saya mau titip anak saya, nggak lama deh, intinya kurang dari 1 jaman, intinya saya cepat lah gitu, gerak cepat lah, maksud saya gercep ya gitu. Nah ini saking semangatnya saya tuh udah kelibet belibet maksudnya. Nah jadi gini, saya ke pasar tuh kalau hanya beli, tujuannya ke beli ikan atau sayur, ya udah hanya ke tempat itu doang, nggak jalan ke sana, nggak jalan kemari, nggak lihat di sini, nggak lihat ke sana, karena yang namanya mata ibu ya, ntar nengok kiri, nengok kanan, mana dong. Nah akhirnya suatu saat datanglah tetangga saya ke rumah saya gini, ya
intinya ada hajat lah yang ingin dia sampaikan. Bincang, saya kan ingat tuh di kulkas banyak ya stok percabean saya ini. Ya dengan senang hati lah saya ambil semua cabai itu, kurang lebih ya kalau saya ibaratkan, kalau cabai itu ada di dalam kurang lebih 1 kilo lebih ya, mungkin kurang lebih 85% tuh saya kasih ke dia. Saya tuh nggak tahu kalau cabai ini mahal gitu. Jadi kenapa saya nggak tahu? Saya itu kan nggak main sosial media ya. Saya itu dari 2018 udah nggak main Instagram, udah nggak main Facebook dan lain-lain. Jadi saya nggak tahu. Jadi intinya saya hanya di rumah aja gitu ya, tutup kuping. Saya kasihlah ke tetangga saya. Nah ketika minggu yang lalu saya ke pasar, nah saya tanyalah, berapa cabai? 100.000 per kilogram. Masya Allah, saya kaget. Bukannya saya menyesal ya, saya lucu. Wah cabai mahal ya. Saya bilang, kok cabainya mahal? Iya bu, ini udah 2 minggu ini sih cabainya mahal. Hah? Tapi nggak apa-apa lah ya, berarti itu rezeki tetangga saya. Akhirnya saya membeli rica kembali. Oke lah, nggak apa-apa. Dan ini setelah bumbu-bumbu yang tadi saya sudah bersihkan, saya potong bawang merah, bawang putih, dan cabai sama jahenya itu saya blender. Ini saatnya saya mau memanaskan minyak dulu ya di wajan penggorengan. Jadi ini kalau di daerah saya ini dibilangnya ikan cakalang fufu ya, tapi mungkin kalau orang lain atau di daerah lain mungkin bilangnya ini ikan cakalang atau ikan tongkol atau ikan apa ya. Untuk yang nonton ini bisa komennya di bawah. Ini biasanya dibeli ikan asap atau apa ya. Jadi ini 2 ekor ikan. Jadi ini rencananya saya mau bikin 3 kali goreng. Ini saya kalau goreng ikan seperti ini saya nggak taruh minyak berlebihan ya. Intinya yang penting ikannya itu terendam saja. Karena kalau terlalu banyak kita taruh minyaknya, terus yang selesai menggoreng dan masih banyak sisanya itu kan minyaknya kotor ya. Jadi saya kalau mau bikin sayur tuh saya rasa kalau pakai minyak sisa penggorengan ikan itu agak enggak rasanya itu, rasa sayurnya itu kayak terkontaminasi dengan rasa ikan gitu. Ya terpaksa saya harus pakai minyak yang baru untuk misalnya saya memasak sayur. Jadi kalau saya goreng ikan begini ya saya intinya hemat lah gitu ya. Mau minyaknya mahal ataupun murah, saya kalau goreng ikan seperti ini ya saya ukur minimal minyaknya ini selesai saya menggoreng ikan itu minyaknya udah nggak berlebihan lah gitu ya sisanya. Nah ini saya tunjukkan lebih dekat karena kalau lihat dari jauh seperti ini kayaknya seperti gosong ya, padahal ini hanya karena mungkin efek cahaya atau efek dari kamera. Jadi ini saya gorengnya ini teksturnya pas ya. Jadi ini untuk penggorengan yang kedua. Dan saya kalau menggoreng seperti ini itu saya tutup dulu, karena kalau nggak ditutup nih penggorengan berarti kita ngajak perang sama minyak gorengnya. Bener nggak? Jadi itu ditutup dulu. Nah saya taruh ini kompornya ini saya matiin. Saya nggak berani kompornya nyala terus saya masukin ikan, berarti kita ajak berantem sama ini minyak goreng. Siap-siap deh kita kena tembak minyaknya ini. Jadi ini saya matiin dulu, nanti saya rasa dia udah mulai keisi wajannya dengan ikan, baru saya nyalain kompornya gitu. Jadi ini kita goreng dulu sampai selesai ya. Ya mungkin kalau ibu-ibu di rumah mungkin lebih jago ya masak dari saya, apalagi yang udah punya anak 1, 2, 3, intinya masaknya ini udah lebih berpengalaman ya. Saya di sini bukan mau berbagi tips masakan atau resep masakan. Yang di sini ya kita saling sharing lah. Oh ternyata kegiatan ibu rumah tangga yang ada di bagian penjuru Indonesia ini seperti ini gitu. Itulah gunanya channel YouTube ya. Kita bisa mengetahui indahnya perbedaan. Oh kalau kita masaknya ini duluan, kalau kita masak kalau sambal rica-rica pakai ini, sedangkan yang kita nonton di YouTube mereka nggak pakai ini gitu. Jadi ini saya hanya pakai bawang merah, bawang putih, dan daun bawang. Ketika sudah mateng ya, udah menguning, baru saya masukkan cabai dan jahe yang sudah saya blender tadi. Nah ini, jadi ini saya nggak tunggu sampai kuning banget ya, intinya udah mulai layu, baru saya akan masukkan tomatnya. Jadi saya kalau masak sambal rica-rica seperti ini, itu tomatnya saya banyakin gitu, karena suami saya itu sangat suka ikan goreng terus dimakan dan sambelnya banyak. Jadi saya kalau masak itu sesuai dengan selera suami saya. Jadi ini salah satu makanan favorit suami saya, ikan cakalang garo rica. Jadi walaupun setiap hari saya masak seperti ini ya, dia seneng aja makan gitu. Kalau saya udah lama nggak bikin, sehari 2 hari aja nggak bikin, dia nanya lagi. Jadi hampir setiap hari saya masak seperti ini. Jadi kalau bu ibu di rumah nonton video saya dan saya sering masak seperti ini, jangan bosan ya.
Karena masak seperti ini hanya simple, tinggal digoreng-goreng aja bumbu-bumbunya, ikannya digoreng. Ketika semuanya udah selesai, tinggal dicampur-campur seperti ini. Dan saya akan lanjut lagi ya pembahasan yang percabai-cabean tadi. Nah, setelah itu pas suami saya pulang kerja, saya ngomong ke suami saya sudah cerita yang seperti tadi kan. Terus suami saya bilang, kenapa? Kamu nyesel ya cabai yang mahal kamu kasih ke tetangga kamu? Sebelum saya jawab tuh saya hanya merasa lucu ya. Saya bilang, saya nggak tahu ya kalau cabai mahal ya. Terus suami saya bilang, kok kamu nyesel ya? Saya bilang, enggak nyesel. Tapi kenapa suami saya bilang, kenapa raut wajah kamu kayak gitu? Saya bilang, enggak juga sih. Terus suami saya bilang, ya udahlah, nggak usah nyesel, kata suami saya. Sebenarnya saya nggak nyesel, cuma pingin ada topik aja gitu ya, mau diobrolin gitu. Saya merasa lucu ya, kok cabai mahal saya nggak tahu ya. Karena saya kalau di tempat saya mau beli bawang merah atau bawang putih, udah itu aja, saya nggak nanya ini nanya itu. By the way, ini udah mateng. Nah, terus suami saya bilang, ya udahlah, mungkin itu rezekinya tetangga saya ya. Itu saya kasih kurang lebih hampir 85% loh itu. Udahlah, nggak apa-apa ya. Insya Allah bisa dia gunakan ya cabai itu gitu. Saya nggak nyesel sih, cuman lucu aja. Kok bisa-bisanya ya cabai itu naik harga, saya nggak tahu. Soalnya saya kalau ke pasar itu nggak nanya ini nanya itu, jadi saya hanya nanya ataupun saya beli barang yang hanya untuk yang bener-bener saya mau beli, nggak nanya-nanya ini nanya itu gitu ya. Dan baru minggu kemarin aku nanya itu cabai itu masih 100.000 per kilogram ya. Kita doakan semoga harga cabai ini kembali stabil ya. Dan ini saya beli bawang merah ini setengah kilo, bawang putih setengah kilo. Harga telur juga pada naik ya. Biasa kalau di saya itu ya, satu bak itu isi 30 tuh biasanya tergantung besarnya telur ya. Biasanya hanya 45, ini udah 55. Itu saya beli setengah bak, enggak salah 27.500 ya. Ini saya mau refill, saya mau tambahin garam ke dalam toples, tapi saya lihat itu isinya masih lumayan banyak ya, belum terlalu habis banget. Jadi ini saya mau refill dulu micin. Ibu-ibu di rumah kalau masak pakai micin nggak? Kalau yang pakai micin bisa komen. Kalau yang nggak pakai micin bisa komen juga. Jadi intinya pakai micin ini sesuai selera ya. Jadi saya itu kalau micin yang lain-lain itu saya bukan nggak suka ya, tapi mungkin cocok di lidahnya, atau mungkin saya dari kecil ya keseringan ibu saya itu pakai mungkin micin Ajinomoto. Jadi kalau masak nggak pakai micin, dikit aja ditaruh gitu, kayaknya berasa kurang ya masakan. Dan ini sepertinya nggak masuk semua ya. Udah saya paksain juga, tapi kayaknya mau dipaksa juga nggak bakalan masuk semua. Ya udahlah, segitu aja, nggak usah terlalu full ya. Nanti kita pakai yang di sisa plastik yang tadi gitu. Nah, ini bumbu-bumbu saya, jadi saya akan lanjut masak lagi. Dan ya, saya lupa ya tadi itu beli tepung bumbu sajiku karena di toples sudah kosong. Dan ini tadi itu selesai masak, saya itu membersihkan daun bawang, karena kalau nggak dibersihkan seperti ini nanti cepat busuk ya kalau misalnya hanya dibiarin aja seperti itu. Jadi ini saya bersihkan dulu, saya tiriskan dulu. Nanti kering baru tuh saya masukkan ke kotak, ke kontainer-kontainer, lalu saya simpan di kulkas. Jadi saya pisahin antara daun bawang sama batang bawangnya. Dan ini ada sayur juga, saya beli 5.000. Nah, jadi ini nanti saya akan olah, saya akan ya sawi putih. Jadi ini rencananya saya akan bikin, saya bagi 2 ya, 2 kali saya masak dan tada, selesai. Cepat kan? Iya, saya udah nggak videoin lagi karena nanti keburu panjang videonya. Setelah masak sayur itu saya masak bubur di panci ini. Ini panci ini ada ceritanya juga, nanti saya ceritain ya. Nah, jadi itu di samping saya bikin bubur, saya juga masak ikan woku. Jadi ini 1 ekor ya, nggak terlalu besar ya. Ini saya potong jadi 4 bagian, jadi tinggal dimasukin dan tinggal dididihkan. Dan ini udah mateng ya. Jadi untuk yang panci tadi itu next ya, saya akan ceritain kisah dari panci itu, tapi nanti di video saya berikutnya. Dan tada, mari makan. Jadi untuk ikan yang garuda itu nanti bentar ya, soalnya kalau dicampur-campur aduh kacau tenggorokan saya. Jadi selesai saya masak, saya itu buru-buru sarapan karena saya balapan sama waktu sebelum anak saya bangun. Jadi ini saya masak sambil bolak-balik nengok anak saya di kamar, karena mumpung dia masih tidur saya bisa beraktivitas. Dan alhamdulillah selesai beraktivitas dia belum bangun. Jadi ini jendela kamarnya saya belum buka ini, dan lampunya saya belum matiin ya, masih nyala.
Dan itulah anak saya kalau dia bangun. Lucu kan? Untuk yang sudah nonton dari awal sampai akhir, terima kasih. Bye bye.